Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Sampai pada saat ini kita memasuki episode berikutnya ya dari segmen terbaru kita di media sosial Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Segmen yang paling unik yaitu membicarakan pengawasan dengan lebih santai dan lebih menarik tentunya. Kita masuk ke dalam segmen Bincang Pengawasan ya. Saya Fajar Harnanto dan ditemani dua host kita yang kece-kece ini. Saya Edi Farah Kristianti. Saya Nauri Yulan. Dan kita kedatangan satu orang narasumber yang tentunya sudah tidak asing nih, terutama bagi para pelamar CPNS kemarin nih. Kita sambut dengan meriah. Ini ada Kasubag Kepegawaian Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, ada Pak Wendy Wijarwadi. Aduh, sampai kepleset ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kita sapa dengan akrab biasanya kita panggil dengan nama Kang Wen. Kang Wendy, betul. Kang Wen. Oke, sebelumnya kita sapa dulu nih Mbak Satker kita di Kementerian Agama nih. Oke, baik. Sebelumnya kita mau menyapa untuk satuan kerja yang ada di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di seluruh Indonesia tentunya, baik dari unit eselon 1 pusat, kemudian satker yang ada di Kanwil dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota, kemudian ada satker dari madrasah dan juga Balai Diklat dan UPT Asrama Haji, serta satker dari Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atau PTKIN. Selamat pagi buat semuanya. Selamat pagi semuanya. Mbak Nauri, ada berapa sih satker kita? Banyak banget. Ada 4.134 satker seluruh Indonesia Raya. Luar biasa banyak banget ya. Itu satker terbanyak sedunia dan akhirat. PR juga buat inspektorat untuk pengawasan. Betul. Oke nih, kita sudah kedatangan narasumber ya. Ya ini Kasubag yang mengurusi orang yang baru masuk sampai orang yang pensiun ya, bahkan sampai yang meninggal mungkin. Karena ini terkait dengan urusan kepegawaian. Ini ada Kang sama Wen ya. yang Menikah juga harus urus-urus di kepegawaian. Tambah anak juga. Semuanya. Semuanya ya. Ganti status juga ya. Oke, ini Kang, saat ini kan sedang masa pandemi ini Kang. Inginnya kita berbicara terkait masalah kepegawaian itu bagaimana menjaga produktivitas kita nih kan saat pandemi ini. Untuk di Inspektorat Jenderal sendiri Kang, bagaimana sih Kang untuk memelihara spirit itu Kang? Baik, terima kasih Mas Fajar. Saya sapa dulu Mas Fajar, Mbak Aini, Mbak Nauri. Terima kasih untuk kesempatannya. Di Inspektorat sendiri, bagaimana cara menjaga produktivitas? Yang perlu kita pahami bersama, COVID-19 ini bukan hal yang kita inginkan. Jadi tidak ada gambaran bahwa kita akan hidup di zaman seperti ini. Nah, termasuk PNS. Pada akhirnya pun, saya ingat 18 Maret itu pertama kali kita memulai era WFH dan WFO. Jadi ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di kantor. Nah, dua pilihan ini bukan dua pilihan yang enak sebenarnya untuk kita, karena bagaimanapun PNS adalah abdi negara, harus menjalankan tugas keseharian yang itu melayani masyarakat. Nah, karena adanya COVID, mau nggak mau kita merubah pola, dan dirubahnya ini bukan by design, tapi by forcing, dipaksa untuk berubah. Nah, di kita awalnya yang kita lakukan adalah untuk menjaga produktivitas, ya kita yang paling penting adalah memberikan dorongan moral ke teman-teman, karena itu yang paling penting, moral dan spiritual. Artinya meskipun teman-teman bekerja dari rumah, itu bukan berarti melupakan kewajiban. Dan terbukti di Inspektorat sejak awal kita menerapkan sistem WFO dan WFH tiap 2 hari sekali. Teman-teman kan harus melakukan presensi secara daring. Merekam presensi itu bukan semata-mata rutinitas pegawai, tidak, tapi di situ juga bagian dari mekanisme kita untuk memastikan pegawai kita meskipun ada di rumah tetap menjalankan tugas. Karena kenapa? Di setiap sore itu kita meminta pegawai mengisi seharian ini ngapain aja. Kenapa? Karena itu jadi pertanggungjawaban kita. Dan di Inspektorat sendiri yang saya banggakan dari teman-teman itu sangat lebih produktif,
tetap produktif di musim WFH. Oh, malah lebih produktif gitu ya? Bukan lebih sih, sama produktif. Sama produktif. Artinya meskipun di rumah, laporan yang masuk misalkan teman-teman di auditor terutama itu hampir tiap hari mereka Zoom. Zoom baik itu koordinasi ataupun dengan satker pembinaan. Untuk di sekretariat sendiri, Zoom itu dilakukan sama untuk koordinasi. Atau bahkan pelaksanaan diklat, teman-teman itu ketika di kepegawaian kita buka diklat online, itu animonya luar biasa. Kita bahkan sampai nolak-nolak gitu. Udah nanti dulu lah gitu. Itu menunjukkan kalau ada asumsi WFH itu tidak berbuat apa-apa, saya tidak sepenuhnya setuju. Karena dari data yang kami punya, ya justru teman-teman Tetap bisa ya? Tetap bisa Tetap melakukan. bisa produktif. Iya, tetap bisa. Jadi produktif itu kan to produce something, ciptakan sesuatu. Artinya outputnya tuh tetap ada gitu ya. Tetap berkinerja Tetap lah ya. berkinerja sesuai tugas dan fungsinya. Memang ada pengecualian kepada orang-orang yang dirasa misalkan kurang fit, ya udahlah, jangan mikirin kerjaan dulu, yang penting kamu fit, karena kita nggak bisa nolak juga kan awal, taruhlah sebulan pertama itu takut ngarah ke paranoid gitu. Nah itu yang kita jaga, udah teman-teman, yang penting dijaga mental spiritual, itu yang paling penting di awal-awal. Itu lama-kelamaan ya new normal lah, kita belajar terbiasa. Tapi kan tetap ada yang berubah ya, terutama jam kerja. Ya. Terutama jam kerja. Boleh nggak sih ketika ada orang yang datang gitu ya, dia itu pukul 8, lalu dia tiba-tiba karena pekerjaannya sudah selesai ya, lalu dia absen pulang pukul 2 atau pukul 3. Itu seperti apa? Kalau di inspektorat sendiri lah. Di inspektorat boleh ketika bulan puasa. Ketika bulan puasa boleh. Kita absen jam 8, pulang jam 3. Oh, bulan puasa boleh. Bulan puasa itu kita memang seperti itu. Tapi gini, kalau saya lebih melihat secara aturan kehadiran kita harus patuh. Tapi yang lebih penting dari itu adalah kita pakai paradigma baru lah. Kemarin di sesi YouTube-nya Kepala BKN itu pakai istilah WFA, work from anywhere. Artinya, apalagi kita anak-anak milenial, bekerja itu bisa dilakukan dari manapun dan tetap produktif. Saya pernah ikut satu seminar tentang knowledge management di kemarin bulan puasa. Yang menarik itu di situ. Di sini sumber itu bilang gini, yang sering kita lupa dalam proses WFH dan WFO itu, kita seringkali direpotkan oleh sistem yang canggih, sistemnya online, mereka kehadiran, mereka kinerja, tapi lupa. Yang paling penting dari WFH itu trust. Kalau kita punya trust, artinya kita menjaga trust pimpinan, pokoknya, dan pelaksana juga memberikan, artinya saling trust, saling menjaga amanah, itu justru akan lebih produktif di situ tanpa perlu ditungguin lah ya. Ditungguin, karena siapa yang bisa menjamin bahwa pegawai itu mengisi output itu melakukan itu? Kan enggak. Yang lebih penting itu trust pimpinan, memberikan trust, yang penting outputnya tersedia, yang diberikan amanah juga masalah. Itu yang saya kira perlu dibangun ya. Dibangun trust. Itu soft. Apa istilahnya Mbak Nauri, psikologi? membangun apa namanya? Kepercayaan ya. Karena apalagi nanti sistemnya WFA, work from anywhere, kerja dari mana aja. Di negara maju udah seperti itu. Apalagi yang sifat pekerjaannya itu tidak teknis, artinya kayak bukan sifat pelayanan langsung. Itu diukurnya itu mudah. Nggak harus duduk seharian, tapi tanpa output. Nah, jikalau memang pekerjaan itu harus dilakukan di kantor, tapi kemungkinan tidak memungkinkan nih keadaan, itu bagaimana kebijakannya kalau di kita? Di inspektorat, pelayanan yang biasa dilakukan di kantor, misalkan ya kita menggunakan teknologi akhirnya. Artinya sebisa mungkin menggunakan IT untuk pekerjaan sifatnya pelayanan. Ketika misalkan bulan puasa kan, kalau dulu itu kan kalau bisa WFO, kalau bisa WFH, awal. Setelah corona makin tinggi, semua WFH ke kantor harus izin atasan. Nah di situ di pegawaian sendiri ya yang kita lakukan yang memastikan pelayanan kunci itu tetap terjaga. Ya di kita di inspektorat misalkan proses
disposisi surat dan lain-lain itu bisa tetap terjaga, karena yang bagian yang strategis misalkan di Kasubag itu rutin tiap minggu ke kantor, malah ada yang 2 minggu sekali tetap ke kantor, harus ke kantor. Ya dari sekian banyak orang kan harus ada tetap yang tetap ke kantor. Artinya tuh si pengawasan inspektorat pun harusnya tetap berjalan ya ketika ketika masa pandemi ini ya. Artinya auditor pun ketika tidak bisa ke daerah gitu ya tetap bisa melakukan review secara daring gitu ya, kemudian audit secara daring gitu ya. Dan ya meskipun ada kelemahan dari sistem online, tapi kan kita hanya belajar. Oh, ternyata banyak dari proses bisnis kita itu bisa dikerjakan secara daring, dipersingkat tanpa mengurangi output. Nah, itu yang penting tanpa mengurangi output. Itu yang perlu kita pelajari bersama nanti. Ketika misalkan apa ya, dulu itu sebelum musim corona itu kan tercetus ide dari Menpan. Ya, apa istilahnya sistem kerja apa? ASN kerja dari ASN rumah. kerja dari rumah. Didengar sama corona tuh. Kenyataan ya ternyata. Dan ternyata mungkin gitu. Mungkin ya. Dan pengalaman saya sendiri gitu ya. Dulu saya pernah magang 2016 itu di kampus waktu S2. Saya kerja. Yang ketika saya tanya jam masuk jam berapa? Ada. Yang penting kamu seminggu kerja 40 jam, dikonversi ke output. Misalnya waktu saya seminggu itu 3 laporan. Kamu mau masuk kapan, mau ngerjain sehari selesai, terserah. Itu di barat. Karena trust-nya sudah fleksibel, karena trust-nya sudah terbangun. Nah di kita harus banyak belajar. Rasanya gini, dilonggarkan aja, diketatkan aja longgar, apalagi dilonggarkan. Malah ketat mungkin. Dibalik ya. Kebalik ya. Iya. Itu udah menjadi sistem, udah menjadi sistem, udah menjadi membudaya juga di organisasi yang. Betul. Ya. Dan sekarang lagi digalakkan juga kan? Iya, betul. Konsep-konsep itu yang terbaru tuh yang paling hit kemarin kepala BKN, WFA. Anywhere itu bukan berarti sambil shopping. Kalau saya sendiri malah ngerasa ini selama WFA malah lebih sibuk karena kita ngurus kantor, rangling telepon, Zoom lah, lebih sibuk ya keluarga gitu kan. Jadi kita ada kasih kan yang bisa dibagikan ya untuk teman-teman terutama yang di satker daerah ya yang sedang melakukan WFH, sebagian WFH gitu kan. Ini kan kalau kinerja pegawai itu kan pasti akan bermuara ke subbag kepegawaian gitu kan. Cara menghitung kinerja teman-teman itu bagaimana selama WFH dan WFO ini? Adakah perubahan dan kalau bisa di-sharing ke teman-teman? Kalau secara aturan, kita bicara aturan. Menpan itu di edaran terbarunya nanti silahkan cek masing-masing. Di situ tuh ada bahasa menyederhanakan proses bisnis. Jadi kunci kerja PNS itu kan dari Anjab. Anjab itu turunan dari Renstra, kemudian turun ke rencana tahunan. Nah kalau Anjab itu instrumen untuk melakukan tugas yang ada di Renstra. Anjab ini turunan dari Ortaker Kementerian. Nah di Anjab itu bunyi tugasnya ngapain. Misalkan saya sebagai pegawaian ada 4 tugasnya. Melakukan penilaian kinerja, memfasilitasi assessment, kemudian melakukan pengembangan kompetensi. Nah, dari 4 itu saya turunkan ke anak buah. Menpan menginginkannya sebenarnya di kepegawaian itu mengkaji Anjab masing-masing. Anjab masing-masing pegawai itu dikaji sehingga meskipun dikerjakan dari rumah atau waktu kerjanya berkurang itu tetap tercapai. Jadi patokannya analisis jabatan masing-masing. Betul. Individu ya? Ya, gimana yang terjadi sekarang kan itu butuh proses ya. Yang paling sederhana sih untuk teman-teman mungkin dianalisis kepegawaian. Sekarang namanya berubah, analisis sistem aparatur. Itu yang paling penting, yang paling signifikan harus ada itu kehadiran. Rekam kehadiran itu diusahakan online. Itu kan amanah dari Pak Menteri kan, SM Menteri nomor berapa? Nah ini tadi berlima ya, tahun 2020. Presensi itu online. Kenapa? Untuk memudahkan tinggal narik. Syukur-syukur bisa bikin aplikasi. Yeah. Kedua, kerja mingguan tetap dikontrol. Karena mana di SM Menteri juga tiap minggu membuat laporan kinerja. Nah di inspektorat kemarin caranya adalah pertama pegawai bisa ngelihat itu per minggu awal-awal. Ini ada yang datang, yang pulang, catatan kinerja. Nah itu diserahkan langsung ke atasan untuk dipastikan
Itu saja instrumennya. Intinya ada tetap dipantau ya. Jadi berlapis antara individunya yang mengerjakan tugas itu, kemudian dipantau oleh atasannya langsung, baru nanti hasilnya bisa dianalisis oleh sebuah kepegawaian ya, oleh bagian kepegawaian masing-masing. Dan kita baru minggu ini, karena kita baru masuk seluruhnya, baru minggu kemarin kita minta seluruh laporan dikumpulkan. Sebelumnya sudah ngirim mereka, cuman sudah kita pantau juga, cuman kan belum semuanya diperiksa oleh atasan. Untuk auditor, alhamdulillah ya, nggak ada jalan ya. Alhamdulillah nggak ada dinas. Dari Maret sampai Juni laporan kinerjanya sudah tersedia. Iya. Sudah divalidasi oleh Maret sampai Juni. Sekretariat belum kita periksa. Buat kita dapat hasil. Gambreng. Oke, itu kan tadi menjaga kita tetap produktif di masa-masa seperti ini. Terus kalau di Subak Kepegawaian sendiri, bagaimana sih Kang Wendy ini sebagai salah satu kepala subbagian yang muda nih, paling muda mungkin ya di Inspektorat Jenderal nih. Rasanya seperti apa sih Kang mengelola terkait individu ya? Terkait individu, terkait pokoknya apa aja mengelola pegawai yang sekian banyak. Curhatnya kepegawaian mau naik pangkat, mau naik apa susah pasti kan. Ini kepegawaiannya gimana sih? Aduh, ini kepegawaiannya kurang nih apa? Itu tuh rasanya seperti apa sih Kang? Curhat dikit dong. Jadi ganti Keluarin aja. Saya belum lama kan di kepegawaian, 1,5 tahun waktu di Subak Kepegawaian. Yang paling saya rasakan itu, saya latar belakang S2-nya HR, Human Resource. Oh, ini perlu diketahui nih, ini Kang Wendy ini lulusan Amerika ya, jadi udah nggak doyan tempe tahu kayaknya. Udah ada yang tahu. Ini apa nih, burger ya? Tempe tahu udah nggak masuk kayaknya. Lulusan Amerika dari mana Kang? Dari Minnesota, negara bagian yang kemarin meledak kerusuhan rasial. Ya, jadi memang sengaja orang-orang yang punya kapabilitas bagus kita di Inspektorat ini memang sengaja ya untuk seleksi menjadi sesuatu itu memang dipilih secara ketat, dan ini adalah salah satu hasilnya, produknya nih Kang Wendy, mudah-mudahan bisa membawa perubahan gitu kan. Lanjut Kang. Jadi gini, saya belajar di HR itu kan prosesnya dari mulai perencanaan, rekrutmen, sampai pensiun. Ada wheel gitu apa? Putar roda HR itu ada 11 kalau nggak salah. Secara teori. Pokoknya kalau nanganin ini pakai ilmu ini, nanganin ini pakai ilmu. Di lapangan ada template-nya gitu ya. Di lapangan nggak sesimpel itu. Yang kita hadapi itu manusia dan mesin. Jadi ya saya jadi banyak belajar yang jelas. Jadi di kepegawaian ini jadi lebih banyak belajar, terutama cara kalau menangani administrasi mudah, KP atau misalkan kenaikan pangkat, diklat itu gampang. Yang susah itu kita belajar berempati. Nah, betul. Belajar berempati itu yang saya belajar dari teman-teman. Saya belajar dari teman-teman auditor. Berempati karena ketika saya jadi lebih banyak tahu, lebih banyak ohnya kok. Dan itu nggak ada di kampus. Adanya langsung praktek ya. Kalau menangani tusi teknis ya standar lah. Sama dengan auditor lah. Itu yang di luar itu. Dan lebih senang menangani manusia. Itu maksud pegawai. Mungkin ada yang mau cerita belum pernah kebagian diklat atau apa? Tapi sudah ya, sudah. Kang Wendy ini sudah. Diklat online yang kemarin itu memang berkesan banget sih. Betul. Yang PowerPoint itu. PowerPoint. Sangat interaktif. Bisa diaplikasikan. Dan tahun ini kita ya ada berkah COVID juga, jadi gini, ini khusus pengembangan ini aspek produktivitas tadi. Iya. Jadi di Inspektorat itu teman-teman dari bulan Oktober kita menginisiasi diklat online kerjasama dengan salah satu lembaga, saya nggak bisa sebut tapi sangat promosi. Jadi di Oktober teman-teman sudah ikut, kemudian kita komunikasi dengan Subag Hukum dan para tim penilai angka kredit, bisa nggak nih diklat online masuk? Bisa. Ada juga aturan BPKP, sudah bikin kita dari Oktober, teman-teman udah terbiasa dengan diklat online. Dilalah bulan Maret ada corona, semakin intens diklat online-nya. Nah, ya teman-teman sudah terbiasa. Dan sekarang malah lebih nyaman diklat online kayaknya ya. Iya. Ya nggak? Apa enggak juga? Yang penting ada plus minusnya juga sih.
mungkin ada beberapa diklat yang memang harus praktek. Kalau online kayaknya susah ya. Seperti Tapi apa? kalau diklat public speaking Iya, itu kita kan harus- mungkin harus Iya, harus praktek. ada prakteknya ya. Dan sekarang kita juga lagi ngembangin di kajian ke SDM itu ada yang disebut manajemen pengetahuan. Sekarang itu kan mindset pengembangan SDM itu, mindset untuk produktif itu harus dari pelatihan. Pokoknya kalau nggak ikut pelatihan tuh kayaknya nggak meningkat kompetensinya, padahal enggak. Ada mekanisme lain yang lebih populer dan lebih bagus, yaitu manajemen pengetahuan. Di situ ada mentoring, ada coaching, kemudian ada sharing, knowledge sharing. Di kita bahasanya PKS, pelatihan kadar sendiri. Kemudian ada juga kayak gini-gini nih, video recording. Jadi kalau kita nggak tahu, belajar sendiri. Kita lagi bangun itu. Di Kemenju sudah ada KLC nih, Kemenju Learning Center. Kita lagi membangun itu. Harapannya ya Bisa ditularkan bisa juga ya. ditularkan. Artinya produk, apalagi sekarang zaman seperti ini, teman-teman bisa saling sharing melalui platform digital. Oh iya, ngomong-ngomong tentang digital, jangan lupa di follow. Oh iya, betul. Iya, ada banyak Follow-follow nih. juga, ya. Nanti kan? pokoknya tayangan ini akan tayang di media sosial Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di Facebooknya, ya, kemudian ada di Instagram, kemudian yang paling penting ada YouTube ya. Iya, Ada kanal YouTube-nya. Kanal YouTube-nya juga nanti alamatnya ada di sini, ditampilkan di sini. Pokoknya follow terus nih, terutama nanti yang mau tanya-tanya terkait CPNS ya Bisa kesini juga. Bisa kesini. Nanti Oh, nih iya saya nih. bisikin nomornya SKB Kang ya. Wendy. Ya, oh iya iya iya. CPNS ini kan CPNS sekarang Iya. Nanti Iya, teman-teman SKB. CPNS bisa yang mau yang kemarin sudah lolos ya, lolos SKD ya, nanti bisa mungkin cari-cari tahu info di media sosial kami ya. Terus ikutin terus pokoknya. Ini mumpung ada Kasubag Kepegawaian yang mau komen atau mau tanya-tanya boleh langsung di kolom sini. komentar. Di kolom komentar. di kolom komentar. Ya, Saya dapat info dari Kasubag TU Humas, selama musim PNS itu pengunjung izin itu Membludak ya. membludak. Justru itu betul. Jadi memang kita apresiasi ya Kang ya. Ini Betul ya. musim daftar sekolah membludak juga nggak kira-kira ya? Kan pasti pada daftar-daftar gitu mungkin banyak tanya-tanya juga, izin juga bludak juga Bisa, nggak kira-kira. bisa. Kayak pengaduan mungkin ya. Iya, Pengaduan. masuk sekolah. Ya, yang jelas kan kita buka gitu. banyak kanal untuk komunikasi. Jadi Iya. anak-anak milenial, anak-anak muda zaman sekarang. Jadi cara kita untuk ngobrol. Corona boleh memisahkan jarak, tapi tidak boleh memisahkan hati. Iya. Dalam banget. Iya. Catat. Memang. Tapi Kang, tadi kan sudah rempet-rempet CPNS nih. Sekalian aja terangin gimana nasib teman-teman itu gimana? Soalnya nih Kang, Gini, banyak untuk banget yang sedang berbulan-bulan menanti kan. ya nggak sih? Betul. Untuk CPNS Nasib. itu yang punya kebijakan BKN. Ah. Jadi saya dan kawan-kawan di Ditjen dan Kemenak bisa memberi update apapun terkait isunya kan ABC. Doa. Dan saya menunggu dan ya terus mempersiapkan diri waktu dipanggil. Selanjutnya ya. Ya siap. Kira-kira apa yang perlu disiapin buat Nah, SKB? Betul. Cocok lah. Jadi sambil nunggu sambil Untuk mempersiapkan. Ditjen itu formasinya ada, disebut nggak apa-apa ya? Disebut. Izin dulu. Ada 22 auditor Banyak ya. dan 8 JFU, bukan JFU pelaksana. Ada analis kepegawaian, analis IT. Nama-namanya sudah diumumkan oleh BKN, oleh Kementerian Agama Pusat sudah. Yang perlu dipersiapkan, karena ini judulnya bidang, kalau kemarin kan SKD, dasar. Dasar itu ya umum, pengetahuan umum, kognisi, kalau logika dan lain. Nah, bidang ini mulai pelajari jabatan yang dilamar. Kalau auditor itu tugasnya apa sih? Dicari tahu tugas auditor itu apa. Permenpan 220 tahun 2000 Kisi-kisinya itu kitab buku besarnya auditor, pelajari. Standar lah teman-teman yang melamar ke kepegawaian harus belajar tentang aturan kepegawaian. Karena kita lembaga pemerintah yang lembaga pengawasan, kemampuan pemahaman atas aturan itu penting. Jadi siapkan diri dan siapkan materi. Materi apa?
Ya, Itu tadi itu Antara itu nanti. ya. Iya. Oh berarti pertanyaannya akan seputar itu tuh nanti waktu pas ya di-scrub bukan wawancara. pertanyaannya akan seputar itu sudah jadi common sense. Ya. Kamu mau melamar jadi auditor ya kami tugas auditor. Kalau nanti ditanya tugas auditor apa? Blank. Dipelajari. Berarti dari jadwal belum ada ya, dari BKM belum ada, tapi itu tadi teman-teman yang sudah merasa atau sudah lulus SKD, ya, maka siap-siap mempelajari bidang-bidang yang akan dilamar. Gitu. Kalau mau jadi auditor, pelajari tentang dunia keauditoran. Kalau yang melamar sebagai analis kepegawaian ya, dan lain-lain, pelajari sesuai jabatan sesuai yang jabatan yang dilamar. dilamar. Betul. Penting jangan kan. Oh deg-degan Iya sih, wajar ya. tanda ada kehidupan itu deg-degan. Yang penting tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat ya, Jangan panik. jangan panik. Ya, Ya. jangan panik. Kok jadi bagi-bagi tips gini ya? Iya bener, soalnya kalau nervous biasanya kan Blank, ngeblank. benar sekali. Syarat-syarat mungkin ada lagi yang perlu dikasih tahu? Nggak ada ya? Syarat. Nggak ada ya? Ya itu aja sambil menunggu persiapkan diri, persiapkan mental. Kayak soalnya hope for the best, prepare for the worst. Karena kita bersaing dengan teman-teman bersaing dengan 3 orang katanya. Siapkan yang terbaik. Oke. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. betul. Doa orang tua. Tips dari Dua Mai. betul tuh. Jangan lupa berdoa. Makbul tua. insya Iya Allah. betul. Kita doa restu itu yang paling penting. Tapi kemarin kita ngobrol di sini ada kopi ya. Ini sekarang nggak ada minuman. Karena ini hari Senin. Oh ini karena di hari oh di hari Syutingnya hari Senin. Syutingnya hari Kita Senin. Selasa. Iya, iya, Kita iya. Selasa Pak, ini hari Selasa. Iya Selasa. Jadi ya pokoknya di channel ini ya kita akan terus membahas kisi-kisi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal terutama ya. Nanti teman-teman Satker ataupun teman-teman di masyarakat bisa ikut berpartisipasi. Caranya nanti bisa komen ya, komen di bawah ini. Nanti mungkin nanti akan ada apa ya, semacam hadiah-hadiah gitu ya untuk Betul. teman-teman terbaik. Kita ya. udah nyiapin berbagai macam Merchandise. merchandise. Jadi Ada ini apa aja? di awal-awal kita akan coba terus untuk menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, dengan satker-satker Kementerian Agama yang lain ya, terutama terkait pengawasan. Ini bisa menjadi wadah kita untuk saling berkomunikasi, terutama di masa pandemi. Mungkin ini salah satu cara yang paling bagus. Keep contact. Kita Jadi menjauhkan secara fisik tapi tidak menjauhkan Menjauhkan secara secara hati. hati. Wah. Catet. Mbak Nori, Mbak Aini, ada lagi yang mau disampaikan kira-kira? Oke, kalau tidak ada kita minta closing statement dari narasumber kita terakhir. Pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan Di acara ini maksudnya. Di acara Pesan-pesan ini. terakhir di Acara acara ini. ini. Teman-teman pesannya terus saksikan bincang pengawasan untuk mengenal lebih dekat Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Kami lembaga pengawasan, tapi sebenarnya kami manusia juga. Kita ngobrol, kita berbincang, dan kita sangat senang menerima masukan, masukan pertanyaan terkait pengawasan. Khusus untuk kepegawaian, teman-teman PNS Kementerian Agama tetap berkinerja baik dan jaga kesehatan. Perhatikan terus protokol kesehatan supaya bangsa kita bisa bangkit dan corona pergi jauh. Amin. Amin. Ya aja. Oke, sampai ketemu di segmen-segmen selanjutnya di Bincang Pengawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.